Jurus kelima dari 101 jurus jitu menjadi guru hebat, yaitu jangan lupa mempersiapkan diri. Persiapan mengajar ibarat skenario dalam sebuah film. Tanpa skenario yang matang tentunya tidak akan menghasilkan film yang baik, yang enak dinikmati dan ditonton. Begitu juga dengan proses belajar mengajar di kelas. Tanpa ada persiapan yang matang, tidak akan ada pembelajaran yang berhasil. Pembelajaran di kelas akan berlangsung seadanya dan tanpa arah. Bahkan materi yang disampaikan akan melebar kemana-mana, tidak runtut dan sulit dipahami anak. Mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengajar adalah wujud seorang guru yang menghargai diri sendiri dan menghargai siswa. Untuk mengajar 2 jam di kelas misalnya, sangat mungkin persiapannya lebih dari 2 jam, atau bahkan 2 hari. Untuk itu diperlukan persiapan yang matang. Persiapan tersebut antara lain: pertama, perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran sangat penting bagi seorang pendidik karena akan berpengaruh terhadap persiapan, proses, dan evaluasi belajar. Perangkat tersebut harus disusun berdasarkan kebutuhan dan mengacu kepada silabus atau kurikulum yang berlaku. 2. Materi pembelajaran. Masalah penguasaan materi pelajaran merupakan masalah klasik yang dialami oleh guru. Dampak yang terjadi adalah siswa tidak nyaman dalam belajarnya, bahkan tidak berminat untuk mengikuti pelajaran. Guru yang kurang menguasai materi pelajaran akan tampak pada penampilannya di depan kelas. Gejala-gejala yang tampak antara lain: pembicaraan guru berputar-putar dan tidak jelas ujung pangkalnya. Guru tampak gugup. Keterangan-keterangan guru sulit dipahami murid. Kelas menjadi kacau, guru sering marah-marah dan tujuan pengajaran tidak dapat dicapai. Ketiga, metode pembelajaran. Jika kita sudah memantapkan materi yang akan disampaikan, mulailah merekayasa skenario proses pembelajaran yang akan disampaikan. Banyak model atau metode pembelajaran yang kita pilih, kemudian disesuaikan dengan materi, situasi maupun kondisi siswa. Penggunaan metode memberikan warna dan nilai tersendiri bagi aktivitas pembelajaran. Penggunaan metode yang tepat dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Keempat, perhitungan waktu. Jika kita sudah mendapatkan gambaran metode dalam KBM, kegiatan belajar mengajar, mulailah menganalisis waktu yang diperlukan, dimulai dari pre-activity sampai post-activity, sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang kita inginkan. Kelima, media pembelajaran. Media atau sumber belajar merupakan sarana untuk membantu proses belajar siswa. Pendidikan yang berkualitas menuntut dukungan pemilihan sumber belajar serta alat bantu yang memadai. Sarana dan sumber belajar yang memadai akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk menunjang efektivitas dan kreativitas belajar siswa. Jurus ke-6, catat apa yang akan Anda sampaikan kepada siswa. Suatu pekerjaan yang hendak kita lakukan harus kita rencanakan terlebih dahulu dengan seksama, supaya pada waktu mengerjakannya segalanya berjalan lancar. Sebelum Anda memasuki ruangan kelas, tentunya Anda sudah siap dengan segala bekal termasuk materi apa yang akan disampaikan. Materi yang akan disajikan biasanya sudah tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Jika dalam penyusunan RPP tersebut belum memuat materi pelajaran yang akan diberikan kepada siswa, Anda seharusnya sudah menyiapkan terlebih dahulu. Inilah sebabnya seorang guru harus mempersiapkan ringkasan materi yang hendak diberikan kepada siswa. Ringkasan materi pelajaran hendaknya ditulis tangan langsung secara runtut dan disesuaikan dengan alokasi waktunya. Hal ini bertujuan agar materi tidak meluas kemana-mana. Sebuah pengalaman menarik ketika penulis duduk di bangku SMP dahulu. Ada seorang guru mata pelajaran IPS yang berwajah sangar. Ketika akan masuk kelas untuk mengajar, dia membawa setumpuk buku yang tebal-tebal. Setelah selesai berdoa, dia tidak langsung membuka pelajarannya. Dia begitu sibuk membuka-buka semua buku yang ada di depannya. Bahkan guru tadi kembali lagi ke kantornya untuk mengambil buku yang ketinggalan. Sesampainya kembali, suasana kelas sudah mulai gaduh dan ramai. Selang beberapa saat ada seorang anak yang bertanya, "Pak, kok belum dimulai pelajarannya?" Apa jawaban gurunya? "Sebentar, yang sabar ya." "Oh ya, kemarin pelajarannya sampai mana?" Sontak semua murid di dalam kelas menjawab, Rasanya malu dan aneh jika seorang guru tidak tahu sampai di mana materi yang telah diajarkannya pada pertemuan sebelumnya.
Dari sepenggal kisah di atas, kita harus memahami bahwa kredibilitas seorang guru tercermin dari kesiapan guru dalam mengajar. Jika kita tidak ingin dipandang remeh oleh siswa kita, materi pelajaran harus betul-betul kita kuasai. Cara yang paling jitu untuk menguasai materi pelajaran adalah dengan menulis ringkasan materi di buku catatan. Sebelum menulis berarti ada kegiatan membaca. Melalui kegiatan membaca berarti kita telah belajar menguasai materi terlebih dahulu. Bisa jadi materi-materi esensial tidak hanya terdapat dalam sebuah buku. Dengan meringkas dan menggabungkan teori-teori dari beberapa buku, akan diperoleh ringkasan materi yang terarah dan terstruktur. Dengan demikian, siswa akan lebih mudah belajarnya dan terfokus pada materi tersebut.